Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Untuk malam ini kita lihat dulu satu sunnah di luar salat, iaitu ittikhaz as-sutrah. Sunnah hukumnya memakai sutrah ketika salat. Sunnah hukumnya meletakkan sutrah. Apa itu sutrah? Ia ma yaj'aluhu al-musalli amamahu liman'il murur baina yadayhi. Sutrah itu iaitu meletakkan sesuatu di depan orang salat untuk mencegah lewatnya orang di depan orang solat tersebut. Itu disebut sutrah. Meletakkan sesuatu yang menjadi tanda bahawa orang itu sedang salat, tujuannya agar jangan lewat orang di antara dia dan sutrahnya. Jadi memberi kode atau tanda jangan lewat ini area jangan lewat. Itu disebut sutrah. Sesuatu yang diletakkan itu disebut sutrah. Sutrah dari segi bahasa dari satara yasturu, artinya penghalang atau penutup. Jadi dengan meletakkan sutrah otomatis menutup jalan. Apa hukum meletakkan sutrah? Sunnah masyru'ah. Hukumnya sunnah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi. Fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dari Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian melakukan salat, maka salatlah dengan menghadap dengan meletakkan sutrah. Salatlah dengan meletakkan sutrah di hadapannya. Dan waliyadnu minha, maka halangilah diri dengannya. Artinya halangilah orang untuk bisa berhadapan dengannya melalui sutrah. Wala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, janganlah engkau biarkan atau janganlah seseorang membiarkan orang melewati dia ketika salat. Fa in jaa ahadun yamur, kalaupun orang itu melewati kita yang sedang salat, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Fa innahu syaitan, karena dia syaitan. Jadi Rasulullah mengatakan jangan biarkan orang lewat di depan kita dengan cara beri tanda sutrah. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ada orang yang mau lewat, kita disuruh beri tanda dengan dibolehkan meletakkan tangan. Jadi ketika kita salat, orang ada yang enggak tahu bahawa kita sedang salat, maka dibolehkan memberi tanda begini. Sudah, kalaupun dia masih memaksa lewat, kata Rasulullah, falyuqatilhu, perangilah dia, karena dia syaitan. Ini bahasa perangi ini bukan disuruh bunuh beneran, Pak. Ini bahasa Nabi menunjukkan begitu besarnya dosa orang yang melewati sehingga Nabi menjulukinya syaitan, karena tidak halal darah orang yang lewat di depan orang salat. Walaupun bahasa Nabi begini, para ulama mensyarah ini bukan bahasa disuruh bunuh beneran. Yang dimaksud dosa dia seakan-akan sudah layak dibunuh. Dosa orang lewat di depan orang salat itu sebanding dengan orang yang layak dibunuh. Besar dosa lewat di depan orang salat. Dan ketika seseorang memasang sutrah, itu bukan bermakna kalau dia tidak memakai sutrah salatnya batal atau dikurangi pahala, tidak. Karena urusan salat itu tidak ada hubungan dengan di luar salat. Ini sunnah di luar salat, namun dia menambah pahala ketika dia memakai sutrah.
Jadi dia telah melakukan salah satu sunnah Nabi memakai sutrah, karena Rasulullah salat senantiasa memakai sutrah. Walaupun begitu tidak disebut wajib. Kenapa? Karena ada hadis Nabi juga yang menyebutkan pernah Rasulullah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadha laisa baina yadayhi syai'. Pernah Rasulullah itu salat di fadha. Fadha itu di area bebas, luas, enggak ada bangunannya, ya. Laisa baina yadayhi syai'. Beliau tidak meletakkan apa-apa di depannya. Jadi enggak ada apa-apa, ya. Karena hadis riwayat Bukhari ini pernah Rasulullah enggak meletakkan apa-apa, maka tidak bisa dihukumi memakai sutrah itu wajib. Kalau wajib, sungguh Rasulullah tidak mungkin meninggalkannya. Namun keseringan Rasulullah kalau salat menghadap ke sutrah, meletakkan sesuatu di hadapannya, ya. Baik, apa hikmahnya memakai sutrah ini? Hikmahnya adalah man'ul murur amama al-musalli baina yadayhi mimma yaqta' khusyu'ahu, supaya ketika kita salat tidak kehilangan konsentrasi dengan orang lewat. Jadi jangan ketika sedang khusyuk tiba-tiba lewat orang. Ini bisa membuat pikiran kita terpecah tiba-tiba. Sedang khusyuk-khusyuknya tiba-tiba lewat orang di depan. Itu bisa konsentrasi terpecah. Sedangkan khusyuk menjadi penentu makbul tidak makbulnya salat. Maka disuruh pakai sutrah agar kita tetap terjaga dari orang lewat. Jadi orang begitu lihat tanda, oh ini ada sutrahnya, berarti dia enggak lewat di antara kita dengan sutrah, ya. Karena orang lewat, Pak, jangankan orang, kucing lewat saja mengganggu kekhusyuan kita, apalagi kucing lewat sambil menggigit ikan yang baru kita beli waktu belanja tadi. Kita lewat ke Palu Kecok, ke Hanali, bisa jadi begitu. Makanya disuruh pakai sutrah agar tidak terganggu konsentrasi sedang salat. Berikutnya, menurut para imam mazhab berdasarkan dalil-dalil tentang memakai sutrah, dalam mazhab Hanafi, as-sutrah fil fardi aw an-nafli mandubah lil imam wal munfarid in khasya murur ahadin baina yadayhima. Menurut mazhab Hanafi, sutrah itu tetap sunnah baik dalam solat fardu maupun solat sunnah, baik bagi imam maupun orang yang solat sendiri. Sedangkan makmum, wa ammal ma'mum fasutratul imam sutratul lahu. Sedangkan makmum, sutrahnya imam adalah sutrah untuknya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, yustahabbu lil musalli ay yusalli ila sutrah. Sunnah hukumnya orang yang salat membuat sutrah atau membuat penghalang di depannya. Sawa'un akana fi masjid an fi baitin, baik dia salat di masjid maupun salat di rumah, tetap sunnahnya pakai sutrah. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Falyusalli ila haitin aw sariyah. Hendaknya seseorang kalau mau salat, salatlah menghadap ke dinding, bukan menghadap ke dinding karena menghadap ke kiblat. Salatlah dengan memakai sutrah dinding atau sariyah atau tiang. Ya, jadi kita ni kalau salat di masjid, misal salat sunnah qabliyah, ba'diyah, ya, itu tetap sunnah pakai sutrah. Boleh menghadap ke dinding misal menghadap, atau ke tiang, ya. Tapi masalahnya dinding tak cukup dengan tiang. Ini tiang cuma berapa biji yang bisa dipakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinding cuma muat hino belah no 10 huruf, kan enggak mungkin. Nah, nanti ada keterangan yang menyebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i
dan Hambali, garis bisa menjadi sutrah berdasarkan hadis Nabi. Makanya ini garis garis ini Pak, garis hitam itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sutrah, bisa menjadi sutrah. Maliki dan Hanafi nanti yang mengatakan sutrah itu sebaiknya sesuatu benda yang berdiri kira-kira seukuran ekor binatang kenderaanmu, muakhiratul rihal. Atau kalau dia salat di padang yang luas, fayusalli ila syai' syakhis baina yadayhi ka'asa, maka dia boleh menjadikan sutrah, ini masih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh dijadikan sutrah seperti asa. Asa itu tongkat, jadi tancap tongkat di depan lalu salat, ya. Au hirbah, atau tombak, ya, atau busur panah, anak panah, ya. Tombak tancapkan di depan untuk jadi sutrah. Au ardul ba'ir au rihlah, atau boleh menjadikan binatang ternak sebagai sutrah, atau binatang kenderaan. Misal kita naik unta atau kuda, berdirikan kuda di situ sambil dia merumput, kita solat, ya, solat di belakang badan kuda itu, jadikan kuda itu sebagai sutrah. Sampai segitu pembahasan tentang begitu sunnahnya memakai sutrah, ya. Fa illam yajid, kalau tidak didapatkan benda-benda itu, nggak ada dinding, nggak ada tiang, nggak ada tombak, nggak ada kayu, nggak ada apa-apa, tas nggak ada sesuatu yang sifatnya bisa berdiri untuk dijadikan sutrah, ya. Khattan qibalatahu, maka dibolehkan bersutrah dengan garis yang ada di depannya. Jadi kalau nggak ada apa-apa, buat garis, tarik garis, ya, dengan tangan misal di atas pasir, tarik garis, buat garis. Garis itu pun bisa jadi sutrah. Aw bassata musalla kasajadatin kama zakara Syafi'iyah, atau dibolehkan melentangkan sajadah bermadani, maka ukuran sajadah itulah sutrah kita. Jadi kalau salat dengan memakai sajadah, berarti kita sudah salat di dalam sutrah. Garis sajadah itu, garis depan sajadah itu sudah sutrah. Dan ini semua berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang pentingnya adanya sutrah, ya. Hadis Abu Talha bin Abid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mislu muakhiratir rihal falyusalli wa la yubali man wara' zalik." Kata Rasulullah, barang siapa yang salat di antara kalian, maka letakkanlah di hadapannya sutrah seperti muakhiratir rihal. Muakhirah itu ekor binatang kenderaanmu. Letakkan sesuatu yang seukuran ekor binatang. Ekor binatang itu Pak, ukurannya paling minimal 30 cm, ya, 30 cm itu ukuran ekor kuda paling minimal. Lebih baik, tapi nggak perlu tinggi sekali seperti tiang bendera. Seperti itu sudah cukup, seperti begini sudah cukup. Jadi apa saja bentuknya yang seukuran itu boleh. Kita pergi, ada tas, salat di masjid, nggak ada garis, nggak ada sajadah, atau di menasah-menasah di kampung-kampung, semen semuanya, nggak ada pembatas apapun, maka letakkan tas di depan sebagai sutrah. Cara letakkannya, kalau memang bisa diberdirikan, berdirikan, karena kata Rasulullah, letakkan sesuatu yang seukuran muakhirah, seukuran ekor binatang kenderaanmu. Apa saja, koper, menyona koper, beduk koper ika, ya. Dan itu pun lebih selamat sambil kita memantau koper kita. Jadi kalau solat di bandara, bagus letakkan koper. Teman saya, ya,
berangkat dari Mesir ke Sudan, lanjut S2, dia letakkan tas di samping, salat di bandara Sudan, di Khartoum. Ketika beliau salat, pas sujud bangun, tasnya sudah tidak ada di samping, sedangkan di dalamnya paspor, uang $1.000, sekitar 10 juta untuk melanjutkan S2, semuanya hilang. Maka daripada letakkan di samping, bagus jadikan sutra. Nah, itu bagi tempat yang enggak ada garis atau enggak ada apa-apa. Jadi buat sutra tetap sunnah, salat di belakang sutra. Nah, wa sutratul imam sutratun liman khalfahu bil ittifaq. Sepakat semua ulama mazhab mengatakan sutrahnya imam adalah sutrah orang di belakangnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila sutrah wa lam ya'mur ashabahu binasabi sutratin ukhra. Karena Nabi ketika salat, beliau tidak pernah menyuruh sahabat untuk meletakkan sutrah masing-masing. Jadi kita ini kalau jadi makmum, sutrah kita adalah sutrah imam. Maksudnya kita satu paket dengan imam. Seakan-akan kita ini memang diri bahagian dari imam. Jadi kita ini sesama kita enggak ada sutrah. Sutrah kita yang di depan imam. Jadi kita ini yang di sini, dinding ini yang menjadi sutrah kita. Enggak perlu setiap orang buat sutrah masing-masing kalau sesama makmum, karena dia menjadi bahagian daripada imam. Makanya ketika kita melewati sesama makmum dalam solat, nyah pupu apa, tidak ada masalah, karena kita sesama makmum yang sedang solat itu enggak ada sutrah, yang enggak boleh lewat di depan imam. Kita sakit perut di tengah saf, pintu ada samping, sebelah sana juga ada pintu. Bolehkah kita di tengah ni sakit perut, kita mau keluar, bolehkah kita melewati ke sana sampai melewati sekitar 20 orang tak lewat? Jawabannya boleh. Berdosakah? Tidak. Dianggap melewati orang salat atau tidak? Tidak. Kenapa? Kita ini satu paket dengan imam, sesama kita enggak ada sutrah. Sutrahnya ke imam. Maksudnya yang enggak boleh lewat di depan imam. Sesama makmum boleh. Cuma sayangnya tidak semua makmum mengaji, sehingga ketika kita mau lewat dihadang oleh tangan 15 tangan, Pak. Watak ngan sakit luar biasa, dihadang lom. Pas kita melewat hadang semuanya. Ya. Padahal itu tidak mengapa, melewati sesama makmum tidak mengapa. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi para ulama pun mengatakan makmum itu sutrahnya ke sutrah imam. Sesama makmum tidak mengapa melewati, karena ada hadis dari Ibnu Abbas qal aqbaltu raqiban ala himar atan wan Nabi SAW yusalli bin nas bimina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'di ahli as-saf fanazaltu faarsaltu atani tarta' fadakhaltu fi as-saf falam yunkir alayya ahad. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Apa kata Ibnu Abbas? Aku pernah mendatangi salat jamaahnya Rasulullah. Aku naik di atas himar, keledai. Aku memakai keledai mendatangi salat yang sedang dilakukan Rasulullah. Maksudnya beliau mau salat. Dan Nabi ketika itu sedang mengimami sahabat-sahabat di Mina ila ghairi jidar. Beliau salat tidak menghadap ke dinding, tidak ada sutrah dinding pada waktu itu. Famarartu baina yaday ba'di ahli saf, dan aku ketika mau menambatkan keledai, aku melewati saf, karena ini Ibnu Abbas datang dari sana. Ini tempat salat Nabi ni. Kemungkinan enggak ada tempat lain untuk belok ke sini mau tambat himarnya, tambat keledainya. Dia melewati
saf makmum dengan keledai-keledainya, dia lewat terus di depan keledai, dia tambatkan keledainya sebelah sana, lalu kemudian baru dia turun untuk ikut solat dalam saf. Nah, setelah aku menambatkan keledai, fa arsaltul atani tarta, setelah aku tambatkan keledaiku, fadakhaltu fis saf, barulah aku salat dengan mereka dalam saf. Falam yunkir alayya ahad, setelah salat enggak ada satu pun yang memprotesku, padahal Nabi ada di situ. Nabi kalau perbuatan tidak benar, beliau enggak pernah diam, pasti dibilang enggak boleh, ini enggak boleh. Ternyata Nabi tidak protes, tidak mengingkari perbuatan Ibnu Abbas yang melewati saf makmum itu dengan keledai lagi Pak lewatnya. Kita masih untung dengan kaki kita lewat, Ibnu Abbas dengan keledai dibawa ke depan makmum. Makanya mazhab Syafi'i itu menuliskan dengan tegas ketika ditanya tentang melewati sesama makmum tidak mengapa. Yang jangan disengaja, maksud sengaja habis ikut pengajian, oh je lalu wait, peluang sana sini, itu yang enggak boleh, itu tetap berdosa. Jadi maksudnya kalau keadaan emergensi, gawat darurat, itu enggak mesti terobos ke belakang, tidak mesti terobos ke belakang, boleh ke samping, cuma lihat di samping ada pintu atau tidak. Jangan kita terobos ke samping, teruk kena hana mahoja, teruk ke dia hana mahoja, jangan begitu. Makanya di sebahagian masjid itu yang jalur samping itu diberikan jalan untuk keluar, ditarik tali berapa masjid, itu diberikan jalan supaya orang kalau terobos ke samping ada jalan untuk keluar. Nah, menerobos ke belakang boleh, tidak mengapa, tapi ingat jangan ganggu orang solat, karena kadang-kadang gara-gara kita terobos ke belakang itu orang sampai kita kita sibak orang satu-satu, pindah-pindah, itu juga tidak baik. Ya, jadi kalau ada pintu ke samping tidak mengapa. Jadi kita yang sudah tahu itu tidak perlu menghalangi orang yang menerobos sesama makmum, ya, karena kita nggak ada sutrah sesama kita. Nah, bagaimana kalau imam sudah salat, kan tertinggal orang masbuk, imam sudah selesai salat, tertinggal orang masbuk, bolehkah kita lewat di depan orang masbuk? Itu enggak boleh lagi, karena beliau yang masbuk itu tidak ada lagi sutrahnya, dia sudah bersutrah kembali ke garisnya. Karena tadi dia sutrahnya ketika imam masih aktif, ketika imam sudah pensiun, sudah selesai salam, dia enggak ada lagi sutrahnya bersama imam, sutrahnya yaitu garis dia sendiri. Nah, itu enggak boleh lagi lewat di depan orang masbuk. Nah, begitu jemaah Allah, jangan sampai orang salah berfikir dengan masalah sutrah ini. Kemudian bentuk sutrah menurut mazhab Hanafi adana sutrah tuluz zira', yakni isnani 46 cm. Menurut mazhab Hanafi sekurang-kurangnya sutrah itu tingginya 1 zira', 1 hasta, yaitu sekitar 2,46 cm atau 24,6 cm, ya, sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya mendekati 30 cm sekurang-kurangnya. Nah, kemudian yang lebih bagus fasa'idan, lebih tinggi lebih bagus, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau engkau memakai sutrah, pakailah ukuran ekor binatang tungganganmu. Jadi ekor binatang tunggangan sekitaran itu 1 zira', 1 hasta, ya. Nah, itu boleh dijadikan sebagai sutrah. Nah, kemudian kalau menurut mazhab sebentar, ini saya hari ini berpatokan ke sini, Pak, salah nomor kitab. Seharusnya juz 2 saya bawa, terbawa juz 1. Untung saya simpan kopiannya di HP, ya, kalau enggak kapayah pertanyaan mandu-mandu malamnya, ya. Nah, jadi ini tadi menurut mazhab Hanafi sekurang-kurangnya 24 cm ke atas. Nah, kemudian menurut mazhab Malik aqalluha tulu zira' fi ghalad ar-rimah, sekurang-kurangnya juga 1 hasta
sekira-kira satu busur anak panah yang pendek, ya. Namun bisyart an takuna bisyai'in sabit, syaratnya benda itu benda yang bisa berdiri tegak, ya. Tahir dan suci. Wa kuriha an najas, tidak boleh sutrah itu benda bernajis, ya. Wala yushawis al-qalb, juga tidak boleh benda itu benda yang bisa mengganggu hati. Fala yastur bisabiyyin illa yasbut, jangan bersutrah ke badan anak bayi kecuali anak bayi itu bisa duduk tetap, Kalau dia bergerak-gerak tidak boleh jadi sutrah dalam pandangan mazhab Malik. Wala bi imra'atin, dan juga tidak boleh bersutrah kepada perempuan walaupun isteri sendiri. Jadi kita panggil isteri, kena kaduk siap belum kena sembahyang, kaduk akhirnya kaduk, enggak boleh, karena nanti terbayang-bayang gute ke kepala ke, itu enggak boleh. Jadi jangan jadikan isteri sebagai sutrah. Macam-macam bisa muncul, apalagi isteri kedip-kedip mata 2 kali jadi habis anak sembahyang ni. Jadi Bapak Ibu maka Allah tidak boleh sutrah kepada badan anak bayi atau badan seorang perempuan walaupun isteri sendiri, ya. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'i yustahabbu yusalli ila syakhis qadra sulusai zira' tulan. Sunnah hukumnya bersutrah sekira-kira 2/3 hasta, ya. 2/3 hasta berarti enggak mesti 30 cm atau 24, kira-kira sekitar 20 cm sudah boleh dijadikan sebagai sutrah, ya. Dan boleh bersutrah kepada anak panah, kasiham, boleh bersutrah kepada anak panah walaupun anak panah itu ditidurkan, enggak mesti berdiri begini. Makanya Rasulullah mengatakan istatiru fi salatikum walau bisihamin, jadikanlah sutrah di hadapanmu ketika engkau salat walaupun dengan siham, walaupun dengan busur panah. Nah, dibolehkan juga menghadap ke dinding, ya, kemudian menghadap kepada binatang ternak yang diistirahatkan, atau letakkan falyunsim asa, letakkan tongkat. Kalau tidak ada tongkat falyakhud khattan, maka buatlah garis, maka tidak mengapa untuk membuat garis menjadi sutrah, dan ini juga disetujui di dalam mazhab Hambali. Baik, ini dulu, ya, karena waktu kita singkat sekali, tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi, ya. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak tentang masalah sutrah. Dalil-dalil Pak di sini lengkap, namun tidak mungkin kita bacakan semuanya hadis-hadis ini. Jadi yang sudah kita bahas dulu bahwa kesimpulannya sutrah itu hukumnya sunnah ketika salat dan dibolehkan bersutrah kepada apa saja, ya. Namun dalam mazhab Hanafi dan Malik harus sesuatu yang berdiri. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali juga itu sunnahnya sesuatu yang berdiri, namun dibolehkan kalau berbentuk garis atau sesuatu tertidur, garis atau anak panah ditidurkan, tombak ditidurkan, itu dibolehkan. Juga bahkan dibolehkan bersutrah kepada badan anak Adam, namun hindari anak Adam yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, ya. Artinya kalau kita sering Pak solat sunnah, ada satu orang solat sunnah di depan, lalu kita solat di belakangnya, menjadikan badan dia sebagai sutrah kita, itu dibolehkan, tidak mengapa, ya. Oh enggak ada, kita cari badan yang lain, atau kita cari dinding atau apa saja. Oh enggak ada juga, sebenarnya kita sudah sutrah nih, ini garis permadani ujung nih, ini sudah sutrah, satu permadani berarti kita sutrah. Nah, yang enggak boleh kita lewati di dalam area ini, ya, di dalam area ini, jadi antara orang salat dengan sutrahnya, itu area itu yang kita enggak boleh lewat. Tapi di luar sutrah situ, itu enggak ada masalah, ya. Jadi misal ini saya salat, saya taruh tas, lewat di depan tas saya, itu enggak ada masalah. Berulang-ulang lewat boleh, tidak ada masalah. Yang enggak boleh lewat antara saya dan sutrah ini. Nah, bagaimana kalau orang enggak ada sutrah? Misal dia salat nih, dia salat di pintu kaca sana. Ini misal enggak ada garis, enggak ada apa-apa. Apakah sepanjang dari sana ke sini kita enggak boleh lewat sehingga semua orang terhalang sebelah sana, baik lewat ini tengah sembahyang buat pintu ini, baik lewat? Tidak, Pak. Sejauh mana yang disebut sutrah? Nanti ada pembahasan
para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sejauh lemparan batu, ada yang mengatakan sebatas antara kita dan tempat sujud. Jadi walaupun kita nggak pakai, tapi yang dihitung nggak boleh lewat antara kita dengan tempat sujud walaupun nggak ada sutra. Yang berdosa yang mana? Antara kita dengan tempat sujud dia lewat, itu yang dosa. Makanya kalau ada orang salat di sana, itu bukan sepanjang itu tempat sujud dia. Kita boleh lewat di sini, dia salat di sana walaupun nggak ada sutrahnya, ya. Nah, jadi yang berdosa itu lewat antara orang salat dengan tempat sujud. Sekali lewat, kata Rasulullah, lebih bagus engkau menunggu 40 tahun daripada engkau sekali melewati orang salat. Lebih bagus engkau menunggu 40 tahun. Jadi kita ni ada orang salat, nggak ada jalan keluar lain, maka dibolehkan menunggu. Seandainya kita menunggu 40 tahun, itu masih lebih baik daripada menerobos orang salat. Jadi kalau begitu, kalau kita balik, dosanya seakan-akan 40 tahun kita berdosa sekali melewati orang salat. Maka besar sekali dosa melewati orang salat. Jangan biasakan anak kita mudah-mudah mengganggu orang yang sedang salat. Itu anak-anak harus dibiasakan jangan lewat di depan orang sedang salat. Itu harus diingatkan. Ya, jangan sampai ketika kita sedang salat, anak kita lepas karena dia enggak dapat ancaman apa-apa, mudiwi di musabah saf, ya, dia lewat sana, lewat sini, itu kacamata udah pecah semua, HP udah pecah semua. Itu jaga anak baik-baik. Demikian, semoga yang berhadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.